Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairil ummah. Amma ba'du. Faya ayyuhal muttaqun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita pun mempersembahkan melalui ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmah, inayah, hidayah dan juga sa'adah, sakinah kepada kita jamaah, keluarga, masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah merintis nilai-nilai ajaran Islam yang berdimensi kemanusiaan, juga berdimensi ketauhidan, saling berintegrasi untuk mewujudkan menjadi manusia yang baik, manusia yang rukun, manusia yang toleran, dan juga kita menjadi manusia-manusia yang mampu mempersembahkan yang terbaik dan dikenang kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mampu terus meneladani Rasulullah SAW serta kita memperoleh syafaatnya atas izin Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melalui khutbah Idul Adha yang singkat ini, khatib memberi judul materi pandemi intoleransi pada new normal. Kondisi new normal adalah kondisi yang satu sisi mencemaskan kita, menggoncang kehidupan kita, tetapi di sisi lain juga meningkatkan kita untuk selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah, menjaga kesehatan kita, dan juga supaya kita ini bisa hidup dengan penuh usaha yang terbebaskan dari COVID-19 ini. Jamaah yang berbahagia, di dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul azim. Artinya man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, falahu asru amsaliha, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat kebaikan atau pahala. Wa man jaa'a bisayyi'ati, sebaliknya orang yang mendatangkan keburukan, yang berbuat kejahatan, fala yuzza illa mislaha, Allah tidak akan melipat gandakan illa mislaha, kecuali yang setimpal. Wa hum la yudhlamun, karena mereka ini juga supaya tidak teraniaya, dan Allah adalah maha baik, Allah tidak akan menganiaya hambanya yang berbuat kejahatan, dalam arti tidak memberikan iqab yang berlipat ganda, berbeda dengan orang yang berbuat baik. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kehidupan yang berberi kemanusiaan, landasannya adalah berketauhidan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai nenek moyangnya ketauhidan, sekaligus nenek moyangnya, kakek moyangnya kemanusiaan. Nabi Ibrahim adalah peletak dasar ketauhidan. Nabi Ibrahim adalah peletak dasar kemanusiaan. Sungguh pun Nabi Ibrahim dari keluarga bapaknya yang penyembah berhala, masyarakatnya mengikuti sistem asnamiyah, dan juga budayanya budaya juhala. Tetapi itu tidak mematahkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada para pendiri-pendiri, bapak-bapak bangsa kita, termasuk di dalamnya di sana ada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Kiai Ahmad Wahid Hasyim, dan juga ulama-ulama yang lain. Di sana juga ya ada ulama-ulama yang kemudian kita supaya bau membau berjuang atas izin itu Allah mendapatkan kemerdekaan ini, supaya kita semua hidup dalam alam yang damai, yang rukun, yang saling toleran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pandemi toleransi, pandemi adalah suatu penyebaran penyakit yang bersifat luas. Kita sekarang rasakan ada namanya pandemi COVID-19, adalah penyakit fisikal yang secara medis membutuhkan penanganan secara medis pula untuk pengobatan atau penyembuhannya. Juga pandemi intoleransi adalah sebuah penyakit, yaitu penyakit psikis, penyakit jiwa yang perlu kita juga bagaimana cara menanggulanginya, sehingga disinilah pemerintah juga dalam menangani COVID-19 ini ada protokol kesehatan, ada protokol keselamatan. Maka kita pun untuk terbebaskan dari pandemi toleransi, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan psikologis dan juga protokol keselamatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana? Karena penyakit yang dalam bahasa Arab di Al-Quran dijelaskan sebagai marid. Marid itu punya dua dimensi, yaitu penyakit secara fisik maupun penyakit secara psikis. Dalam konteks pandemi intoleransi lebih kepada penyakit secara psikis. Oleh karena itu, kepada semua yang hadir di sini, jamaah dan masyarakat kita, marilah kita menanggulangi dan mencegah pandemi intoleransi, di mana sekarang disalurkan paham-paham intoleransi melalui media sosial, melalui Facebook, YouTube, mainstream yang memuat informasi-informasi tentang intoleransi yang dikemas
juga dengan berita bohong, hoax, dengan ujaran kebencian dan lainnya, supaya kita berangkat dari diri kita, kita mencegahnya dan kita memulihkan kesehatan kita, yaitu dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Kesehatan pikiran kita, juga kesehatan perasaan dan sikap kita, perilaku kita, dan juga perilaku sosial. Dalam hal ini penjelasan ulama menyatakan termasuk paham-paham yang bisa merekatkan seperti moderasi Islam, Islam berkemajuan, kita kemas bagaimana prinsip-prinsip tawasud adalah mengajarkan kita supaya memiliki pandangan dan pikiran yang moderat, sehingga kita bisa menerima perbedaan, bahwa bangsa kita yang multi etnis, multi agama, multi budaya dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah maka toleransi bisa mewujudkan kerukunan, persaudaraan dan persatuan. Begitu juga kesehatan dalam perasaan dan sikap kita, yaitu kita mengamalkan prinsip tawasud atau juga tasamuh, yaitu bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Sebab tasamuh ini tidak bisa kita memaksakan apa yang kita punya yang merasa benar, bahwa di dalam hidup ini ada perbedaan, dan perbedaan itu adalah rahmat, sehingga kita harus saling menghormati, karena manusia ada kelebihan juga ada kekurangan. Begitu juga di dalam perilaku, yaitu dengan prinsip i'tidal, bagaimana kita bisa berbuat adil dalam diri sendiri, adil juga kepada orang lain, sehingga disinilah terjadi kompromi-kompromi untuk mewujudkan kemaslahatan yang manfaatnya adalah kita rasakan bersama. Dan juga di sini kesehatan sosial, maka PSBB new normal itu semua adalah sebagai mengatur interaksi sosial, supaya ketika manusia berinteraksi sosial secara langsung maupun tidak langsung mematuhi protokol kesehatan dan juga mengamalkan protokol kesehatan. Itu semua adalah pemerintah menciptakan, membuat aturan ini supaya kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sehat dan juga bisa terhindar dari COVID-19, termasuk juga terhindar di dalam berbagai efek termasuk intoleransi dan lainnya, yang ini juga menyertai di dalam perkembangan pandemi COVID-19. Untuk itu melalui khutbah Idul Fitri ini sebagai penutup, marilah pandemi intoleransi yang menyelimuti new normal ini kita bersama-sama kita buang, dan mari kita bangun dengan kerukunan, dengan toleransi, kita bersama-sama masyarakat dengan pemerintah supaya COVID-19 cepat keluar dari bumi Indonesia, dan juga kita pemerintah dengan masyarakat supaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, kesehatan kita cepat pulih. Dan jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam permohonan kepada Allah tentunya diri kita lah diri yang ikhlas, tidak ngedumel, tidak gundah, maka bersama-sama jangan saling menyalahkan, tapi bersama-sama kita mencari jalan keluar supaya masyarakat Indonesia, negara Indonesia terbebas dari COVID-19 maupun terbebas dari pandemi intoleransi. Amin ya robbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menggugah kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sairil ummah, amma ba'du. Faya ayyuhal muttaqun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun fi dini wa dunya wal akhirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari jemaah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal muflihin waj'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil jannah. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna bi zumratil awliya wa ahrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.